hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Puasa di dalam bahasa Arab disebut as-siyam dan disebut juga as-saum, as-saumu atau as-siyamu. Dalam bahasa, secara bahasa, jadi setiap permasalahan-permasalahan fikih itu selalu ada definisinya. Dan selalu kita membedakan definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Itu dalam setiap pembahasan selalu kita memulai demikian. Kenapa? Agar kemudian kita tidak mencampur adukkan antara definisi yang ada. Ketika kita membahas tentang syariat, maka ungkapan-ungkapan, istilah-istilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu berkaitan dengan istilah-istilah fikih, istilah-istilah syariat. Jangan kita membawa kepada pengertian secara bahasa, ini tidak benar. Ya. Membawa makna-makna yang terdapat di dalam syariat kepada pengertian bahasa, ini dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Ya. Seperti misalnya as-salah. As-salah ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa, as-salatu maknanya berdoa. Tapi kalau secara istilah di dalam syariat, salat itu punya pengertian khusus, yaitu ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salah, tegakkanlah salat. Salat yang mana yang dimaksud? Apakah sekedar berdoa? Atau yang dimaksud adalah salat yang diterangkan sifat-sifatnya di dalam syariat, yaitu perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ketika kita mengatakan kepada seorang, ya akhi, antum salat, ayo kita salat zuhur, dia mengatakan, saya sudah salat. Loh, kamu sholat di mana tadi? Nih, ya Allah, tambahkan rezekiku. Nih, saya sudah sholat. Sholat itu kan doa. Saya kan sudah berdoa. Maka dia terjatuh dalam kesesatan yang nyata. Meninggalkan sholat syar'i dengan alasan sholat itu maknanya doa. Jadi dia membawa istilah syar'i kepada pengertian bahasa. Ini kesesatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga yang menjadi sebab menyimpangnya sebahagian kaum muslimin dalam memahami istilah bid'ah. Istilah bid'ah. Bid'ah ada pengertian secara bahasa. Apa itu? Segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Motor bid'ah, kenapa? Karena tidak ada dulu. Pesawat bid'ah dulu tidak ada. Mobil bid'ah dulu tidak ada. Itu secara bahasa. Jangan dibawa pengertian bahasa ini kepada pengertian secara syar'i. Kalau pengertian secara syar'i, bid'ah ada definisi khusus. Sehingga Rasulullah SAW ketika menjelaskan makna bid'ah, yang dimaksud adalah bid'ah secara syar'i. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maksudnya bid'ah secara syar'i, bukan bid'ah dalam bahasa. Maka mencampur adukan dua pengertian antara pengertian bahasa dengan pengertian istilah syar'i, ini merupakan hal yang menyimpang. Nah, kita kembali kepada definisi as-siyam. Apa yang dimaksud as-siyam? Secara bahasa, as-siyam maknanya al-imsak, menahan diri. Menahan diri.
Apabila seseorang menahan diri dari sesuatu, maka dia disebut shaim. Dia orang yang melakukan saum. Dia orang yang siam. Itu pengertian secara bahasa. Orang yang tidak berbicara, tidak ingin berbicara, diam aja, disebut shaim. Dia orang yang bersiam, berpuasa. Tapi itu pengertian secara bahasa. Oleh karena itu Maryam alaihissalam ketika beliau bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbicara dengan siapapun dari manusia. Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yawma insiya. Inni nadartu, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Saum, untuk melakukan saum, berpuasa. Puasa apa? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia. Itu puasa. Puasa yang maknanya menahan diri dari berbicara. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah secara bahasa. Adapun secara istilah di dalam syariat, macam-macam definisi yang disebutkan oleh para fuqaha. Namun yang afdal bahwa definisi puasa itu adalah at-ta'abbudu lillahi azza wa jalla bil imsaki 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Yang dimaksud puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari puasa itu adalah untuk melakukan ibadah. Maka yang dimaksud puasa dalam istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar, dari waktu munculnya fajar shadiq yang menandakan masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Ini definisi as-siyam secara istilah. Jadi dia ibadah. Jadi kalau ada orang mogok makan, ya, saya enggak mau makan karena takut rumahnya digusur, maka dia mogok makan. Nah, saya mau makan kalau rumah saya tidak jadi digusur. Mogok makan kenapa? Karena gajinya tidak dinaikkan. Ini puasa enggak? Bukan puasa. Kenapa? Karena dia melakukan itu bukan bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting, ya. Banyak disebutkan oleh orang-orang yang menyebutkan definisi puasa tidak menyebutkan masalah ta'abbud ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengeluarkan puasa-puasa yang ditujukan bukan untuk ibadah. Bukan untuk ibadah. Ada seorang dia tidak makan, dia tidak minum, tujuannya apa? Diet. Untuk mengecilkan perut, menguruskan badan, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan puasa dalam istilah syar'i. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ini nanti akan kita terangkan insyaallah, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.